setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan saya Aurel di SMGM Channel dalam acara Renungan Harian yang akan membawakan renungan hari ini Romo Emmanuel Siki dengan tema dibenci karena Tuhan. Santai. Ada yang tidak beres dengan pembencinya. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, mari kita luangkan waktu untuk mendengarkan renungan spesial ini. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita mengawali renungan edisi 29 November 2023 dengan mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda, "Akan tiba saatnya. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan di rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan diperhadapkan kepada raja dan penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendirilah yang akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Namun, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dibenci karena Tuhan, ada yang tidak beres dengan pembencinya. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, kita sering berhadapan dengan pengalaman dikasihi, dibenci, disukai, tidak disukai. Itu pengalaman dalam kehidupan kita yang kadang kita alami, harus kita hadapi. Hari ini Yesus mengingatkan hal yang sama. Karena namaku, kamu akan dibenci. Karena namaku, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya, kamu akan diadili, kamu akan dipenjara. Karena namaku. Ketika berhadapan dengan pengalaman dibenci, tidak disukai, atau pengalaman-pengalaman negatif lainnya, karena kita melakukan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan, apa yang harus kita buat? Pengalaman kita menunjukkan bahwa kadang orang begitu benci dengan seseorang, tetapi pada akhirnya begitu sayang dengan orang itu. Pada awalnya, orang begitu tidak suka dengan seseorang, tetapi pada akhirnya lengket terus dengan orang itu. Pengalaman seperti ini ditegaskan oleh Yesus bahwa menghadapi kebencian karena namanya, menghadapi ketidaksukaan orang-orang lain karena kita berpegang pada kehendak Tuhan, sesungguhnya caranya adalah santai. Tidak sehelai rambut dari kepalamu pun akan hilang. Mengapa demikian? Penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Dia akan terus menyertai, Dia akan terus membimbing, Dia akan terus melindungi orang-orang yang berkehendak baik,
orang-orang yang berpasrah kepadanya, orang-orang yang dengan setia taat melakukan kehendak-Nya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita buat ketika kita dibenci? Dibenci karena Tuhan, dibenci karena berbuat baik, dibenci karena mengatakan atau melakukan kebenaran, sesungguhnya adalah hal yang mau tidak mau akan kita hadapi. Pembencinya tentu tidak beres, pembencinya tentu ada masalah di dalam dirinya. Yesus mengingatkan kita, pada saatnya kamu akan seperti itu, dibenci, ditangkap, dianiaya, dipenjara, dibunuh. Pada saatnya. Ini bukan cara Yesus untuk menakut-nakuti kita. Ini bukan cara Yesus untuk membuat kita lari dari kenyataan. Ini adalah ajakan Yesus bagi kita untuk terus berjaga, terus waspada, terus melakukan yang terbaik. Berjaga dengan melakukan yang terbaik. Santai menghadapi setiap tantangan, santai menghadapi setiap orang yang membenci. Karena apa? Ia akan terus menyertai, Ia akan terus melindungi, Ia akan menjadi pembela yang adil, pembela yang sejati, pembela yang tidak pernah mundur dari kehidupan kita. Kita diajak Tuhan Yesus untuk senantiasa mengantisipasi hal-hal itu dengan terus berpasrah. Ketika menghadapi pengalaman seperti itu, jangan kamu berpikir dulu apa yang akan kamu katakan. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu, dan itulah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Maka kalau dibenci, santai. Kalau tidak disukai karena Tuhan, santai. Pasrah, yakin Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus membimbing, Tuhan akan terus membela. Hanya satu-satunya pembelaku, yaitu Tuhan. Itu salah satu prinsip yang dihidupi oleh hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek. Ketika dibenci, ketika tidak disukai, bukan perlawanan yang dilakukan. Dia malah terus berdoa, dia malah terus berpasrah dalam keyakinan hanya Tuhan pembelaku. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menjanjikan tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang karena dibenci. Bahasa praktis kita, dibenci kita tidak akan berkurang. Dicintai pun kita tidak akan bertambah. Selama kita setia mengikuti Tuhan, selama kita taat melakukan kehendak-Nya, di situ Tuhan hadir. Tuhan tetap menyertai. Tuhan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat, terus waspada, terus lakukan yang terbaik. Kalau dibenci karena nama Tuhan, tidak perlu takut. Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan membela kita. Semoga hamba Allah Gabriel Manek mendoakan kita, dan Tuhan terus menguatkan kita untuk melakukan yang terbaik tanpa takut dibenci, tanpa takut tidak disukai. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Romo Emmanuel Siki yang telah membawakan renungan hari ini. Semoga renungan ini bisa menambah iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di edisi berikutnya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Amin. Semangat